Terus ada yang pedofile non eksklusif, dia bisa nikah tuh, tapi dia tetap terangsanya anak kecil. Semua berkumpul di Sokin di Sekut FM. Gofar Hilman Sokin, balik lagi di Sekut FM. Dan kali ini selain ada berita-berita menarik, selain ada topik-topik yang seru, gue juga hari ini akan ngobrol dengan salah satu teman gue. Dia adalah seorang seksolog. Gue kalau ngomong sama dia tuh bakal lama sih, ya, karena seru. Karena banyak ketidaktahuan gue soal seks ya. Dan ini jatuh soal ilmu loh ya. Dan ini adalah orang yang tepat untuk gue sharing dan belajar banyak gitu. Siapa kali ya? Namanya adalah Zoya Amirin. Tapi sebelum itu, kita menuju ke berita pertama. Berita pertama ini ada istilah yang namanya new normal ya. Gue agak gimana gitu, kok new normal, kayak sesuatu yang dipaksain gitu kan. Iya memang ada aturan-aturannya yang harus ditaati gitu kan. Tapi istilah new normal tuh kayak terkesan membuat gue takut gitu ya. Gak tahu sih kalau lo membuat lo takut juga. Tapi kalau gue sih iya. Ya semua pasti normal ketika ada sesuatu yang tidak normal terus pulih gitu kan. Ada sesuatu yang diperbaiki, itu namanya bukan new normal sih kalau menurut gue. Itu namanya adaptasi. Dari zaman ke zaman kan kayak gitu. Banyak gitu kan contohnya gitu. Tapi ya apapun namanya ya istilahnya, banyak hal-hal yang dikondisikan dalam keadaan yang katanya new normal ini. Oke, salah satunya adalah pembatasan atau pemberian sekat pada ojol atau ojek online. Jadi ojek online nantinya akan diberi sekat plastik di belakangnya dia itu sama penumpang. Sekarang kan kalau ojek online kan cuma bisa nerima pembelian makanan. Kalau transportasi pun cuma bisa yang mobil, motor nggak bisa. Nah kalau motor nantinya bisa, tapi dikasih plastik. Kapannya ini belum tahu karena lagi lagi penggodokan mungkin ya. Enaknya seperti apa sih, material seperti apa, terus penempatan itu kayak gimana. Ini masih disetting nih sama para perusahaan-perusahaan ojol ini gitu kan. Sekat plastik gitu kan. Yang pertanyaan gue adalah apakah ketika sekatnya dilepas itu bakal beradu dikata cupang Slayer kali. Nah itulah dia, kita gak tahu dia pemberian sekat itu kapan. Tapi sekali lagi itu adalah untuk menghindari yang namanya kontak fisiknya. Yang namanya kontak fisik sebisa mungkin memang harus dihindari ya. Tapi ada beberapa yang dicari sih. Ya beberapa kontak fisik tertentu ya. Nah ini mungkin yang lagi ramai di Amerika nih. Ini kontak fisik yang lagi ramai terjadi tiap harinya. Kita tahu kan bahwa ada salah satu insiden di mana polisi pakai lutut kayak gitu tuh di leher, ditahan gitu kan, terus kehabisan napas. Seorang Afrika Amerika bernama George Floyd yang pada akhirnya tuh menimbulkan sebuah kemarahan besar serentak gitu kan, lalu menimbulkan protes dan pada akhirnya tuh ada penjarahan. Itu gokil sih. Yang dijarah tuh tokoh fans apalah segala macam, banyak cuy yang dijarah. Ya gue melihatnya tuh itu mencederai misi awal dari aksi protes sih, penjarahan itu. Tapi mudah-mudahan penjarahan itu tuh gak cepat berlangsung lama ya, biar cepat gitu kan. Takutnya tuh orang jadinya gak simpati lagi sama aksi dari misi yang sesungguhnya. Nah ini ngomongin soal yang namanya gerakan protes, banyak banget dari artis-artis. Bahkan kayak Denzel Washington, banyak deh yang langsung turun ke jalan gitu kan. Bahkan ada yang memimpin gitu kan. Juga dari brand-brand besar yang mendukung isu rasialisme ini. Salah satunya adalah Nike dan Adidas. Jadi Nike sempat ngupload di Twitternya video tentang lawan rasialisme yang mendapat respon positif. Lalu di-retweet postingannya sama Adidas. Jadi dua brand itu kayak retweet gitu kan. Seru. Ini tinggal nunggu Starmon, Spotek sama AP Boot. Kita tunggu aja ntar di-retweet sama mereka ya. Ya ngomongin soal penjarahan gitu kan, itu sekali lagi itu sesuatu yang salah ya. Pencurian sesuatu yang salah gitu. Gue tidak mengerti misi mereka kayak apakah memang mereka pure pengen protes dan menyuarakan soal isu rasialisme ini, atau emang kayak mencari kesempatan gitu kan. Atau mungkin mereka punya banyak waktu luang yang pada akhirnya kayak bikin stres sendiri gitu kan. Nah stres itu kan lumrah terjadi hari-hari kita gitu kan. Banyak cara untuk menghilangkan stres. Kalau gue paling
ampuh untuk menghilangkan stres adalah dengan bermain dengan anjing gue, yaitu Broto. Weh, ini Broto sengaja gue eksploitasi karena makanannya mahal ya. Dia salmon wagyu Australian beef, sedangkan yang punyanya makan warteg. Karena dia makannya mahal, gue harus mengeksploitasi dia dan membuat baju untuk gue jual. Nih, Broto, Ega, dengan desain black metal karena mukanya mirip-mirip Abad. Corpse paint gitu. Belakang ada tulisannya French Bulldog, Grumpy Bastard. Bisa lo beli di sekut.co.id. Nah, sekali lagi ya, main dengan Broto anjing gue suatu yang bikin gue hilang stres gitu kan, melupakan yang namanya tekanan-tekanan dalam pekerjaan dan yang lainnya. Drama-drama gue lupa ketika melihat muka dia yang lucu, meskipun dia berak sembarangan di karpet. Tapi nggak apa-apa, I love Broto. Itu yang membuat gue stress release adalah Broto. Nah, kita buka topik nih. Apa yang lu lakuin untuk menghilangkan stres? Dari Instagram @bimrh. Nyapuin jalan sampai nggak ada pasirnya bang. Anak muda gini. Kalau bapak-bapak itu nyiramin got pakai kaleng Blue Band di bolong-bolongin tuh, diserok, disiram-siramin ke jalan. Kan becek jadi bau ya. Bapak-bapak tuh emang. Kalau nggak nabun cuy. Nabun atau bakar sampah tuh. Kalau X1 Dopar ngitungin angkot lewat dah dikit sekarang. Wow, sibuk sekali Anda. Enrico_Anthony main ke bengkel, ganti velg, nggak harus baru, yang penting fresh look. Sama seperti gue. Percaya atau enggak, kalau misal gue gak ada kerjaan dan gue stres, gue lari aja ke bengkel, ngobrol sama montir itu lumayan menghilangkan penat loh. Meskipun dia curhat soal belum bayar kontrakan 3 bulan nih pak, gitu. Ya tapi seru sih, seru. Ada Hawa Dingin _ ngitung jumlah konblok yang ada di gang. Sibuk sekali Anda ya. Termark ngadu cupang sama istri. Wah. Jadi istri punya cupang, dia punya cupang diadu gitu kan. Bagus juga nih suami istri. Juragan cupang. Kiril olahraga malam 5 jari. Maksudnya apa ya? Oh, tos kali tos sama orang gitu. Tos. Jadi olahraga 5 jari. Dari Ines Safira 21, ngayap yang jauh kalau nggak setel lagu metal pakai speaker yang gede. Wih, speakernya mereknya Simbada. Berikutnya dari Twitter. Itu Instagram, sekarang di Twitter. Yang pertama dari Alit Susanto. Alit. Katanya retail terapi, belanja online biar ngerasa seneng. Jeleknya nih, kadang jadi belanja hal-hal yang gak dibutuhin sama sekali, tapi seneng. Lumayan ampuh loh ngelawan stres. Iya, asal jangan ngeliat rekening ya, terbalik lagi ke stres. Karena gue pernah cuy, dalam 2 jam atau 3 jam gitu, duit gue, gaji gue sebulan di Hard Rock tuh habis beli-beli perintilan mobil online. Seneng, tapi abis itu stres lagi. Kalau kata Teldor, liatin SJW beradu argumen di Twitter. Ini tipikal netizen yang senang dengan kerusuhan dan keributan ya. Pasti dia suka komen gini nih, buat apa Tuhan menciptakan 2 tangan kalau tidak saling baku hantam. Tuh pasti dia gini nih, jenis komennya nih. Bukan Bon, lakuin hal yang positif dilarang di negeri ini. Apaan tapi? Kalau Arfan 1, liatin Instagram Hi my name is Ernie. Kok kita sama ya? Tapi kan emang fotonya artistik sekali gitu. Fitra Nur Fauzi ngerusakin benda elektronik terus dibenerin sendiri gitu, terus sampai punya toko elektronik. Bagus nih, bagus, pintar. Dia punya ini ya, udah punya cita-cita yang tinggi ya. Kalau kata Apem Komal, lari katanya. Sambil bawa dompet kak di kiri, tangan kiri enggak ya? Oh enggak dong, copet namanya. Kalau kata Hafid BSTRD, istighfar bang. Alhamdulillah nih, gue banget nih. Gue kalau lagi stres juga istighfar sih. Gue bukan orang yang agamis, tapi istighfar selalu berhasil nenangin hidup gue bang. Gue alhamdulillah. Ada yang bawa tuh komen dari Fasya Yusril, setuju sama Mas Hafid tuh. Terus ada di komen lagi, right banget Bray. Ini kayak satu kosan nih bertiga nih. Lu komen dong kalau gue ngomong gini, komen dong. Biar gue kayak, biar gak sepi nih komen gue gini. Pasti bertiga ke satu kontrakan. Homebody _ aja, bersih-bersih diri. Atau kalau nggak guling-guling di kamar yang hawanya adem. Oh biasanya habis ganti spray. Habis ganti spray kena AC tuh pasti pengen selonjorin kaki, gesek-gesekin kaki di spray gitu kan. Kalau Titi Widya, jalan-jalan naik motor sendirian sambil dengerin musik terus nyanyi nggak jelas. Oh, oke. Nyanyinya jangan yang dead squat gitu, jangan ya. Soalnya kalau pakai helm ngembun ntar. Udah muncrat gitu. Kalau kata Dimas Hamdan 8, kumpul bareng temen tongkrongan sambil sebats, plus kopi, plus kartu remi, plus duit. Judi, namanya judi sarap.
Kalau kata Circle RT, riding santai sendiri bang, sekut parah, ngilangin stres. Woi, dia riding sendiri sama bawa cantolan kresek di sedotannya banyak itu nggak tahu apa. Ngerokok sambil ngelamun kalau kata Davam. Kalau kata Pijar, nyopotin genteng terus pasangin lagi tapi posisi diacak, ya biar fresh aja gitu. Oh, bagus juga nih. Rumah lu puzzle ya. Kalau kata 22 Exedo, motoran sendirian tengah malam keliling kota dari kabupaten ke kabupaten. Wehehe, luar biasa nih. Doi touring malam-malam dari kabupaten ke kabupaten. Kalau kata Anthony aja dulu, ya nggak terlalu muluk-muluk sih bang, paling narkoba aja. Wah, astagfirullahaladzim. BNI, halo BNI, tangkap nih BNI. BKKBN, halo tangkap nih. Harizau, dengerin lagu paling. Terus ada yang balas di bawahnya, ya paling apa? HFIRDY, nggak ada yang reply coli nih. Lu aja ngomong, pakai nyuruh orang lagi lu. Oke, sekarang kita telepon teman kita nih, oke ya? Yes, sekarang kita telepon salah satu yang ikutan nih, ada Akmal. Halo Akmal. Yo, halo Bang Gofar, halo. Akmal rumahnya di mana nih? Rekomente di mana? Gua di Bandung, Bang. Di Bandung. Di Saritem nggak rumahnya? Bandung. Enggak. Oh enggak, kan di Saritem. Bandung di dekat sekolah Dilan. Oh, sekolah. Saya suka ke Saritem loh. Di sana tuh ada banyak kuliner yang enak kan dekat Polsek. Oh iya. Iya, deket situ ya. ada bubur enak, Iya. kue enak, Iya sih. gitu. Iya. Tapi bahaya itu, Bang. Kenapa emang? Bahaya kenapa? Bahaya kalau malam-malam. Iya. Iya. Katanya kalau malam-malam lebih friendly sih. Gue nggak pernah kesana malam sih, siang terus. Oh, Iya. kabarin aja Bang kalau mau. Ngapain ngabarin? Mau Gua kuliner temenin, bareng? Bang. Iya, kuliner bareng biasa. Akmal, Iya, nama depannya kotak bukan? Bukan ya? Oh, kira nama depannya kotak. kotak. Akmal, kita lagi ngomongin soal yang namanya cara-cara ngilangin stres versi lo gitu kan. Kalau lo lagi stres biasanya ngapain nih, Mal? Gue sih biasanya kayak ngechat random cewek gitu, siapapun lah atau random topiknya apapun. Ngechat cewek random. Nah, cara cari nomor teleponnya Iya. gimana? Enggak sih, biasanya kayak DM Apa? Apa? Halo? biasanya kayak Twitter gitu. Halo? Biasanya DM di mana? Di Instagram atau di Twitter? Iya, ya gitu. Atau enggak kontak yang udah ada aja gitu di Line atau di WA. Serandom apa ngechatnya? Iya. Kayak hai, apa kabar gitu doang? Biasanya kayak gini sih kalau di Twitter, kayak pertamanya ngechat gitu doang, ntar dibales gitu. Terus ntar manjang, banyak sih kasusnya yang manjang. Oh, akhirnya sampai ketemu ada nggak? Ada yang sampai ketemu, sampai ngopi Oh, bareng gitu. sampai ngopi bareng. Iya. Habis itu mau kenal lagi sama lo nggak? Atau ada repeat order nih? Maksudnya Ya, pengen ketemu lagi? Oh, Tergantung, ada yang ketemu lagi, ada yang sekedar cuman teman batas kenalan doang gitu. iya. Sebenarnya malah yang dibutuhkan adalah bukan testimoni awal, tapi testimoni sesudahnya. Itu menentukan kredibilitas lu. Oh iya. Itu dia tadi Akmal. Salah satunya adalah dengan ngechat cewek random. Wow, banyak waktu luang ya. Random gitu, hai ASL, PLS. Di KTI ini kali. Apa namanya, chattingan zaman dulu. MIRC. Yeah. Tapi ngomongin soal yang namanya MIRC, ini banyak hal-hal yang menarik ketika chat zaman dulu ya. Salah satunya adalah selain kenalan, dulu langganan apa sih, Dalnet gitu kan. Wih, anak lama nih pasti yang tahu Dalnet ya. Terus tuker-tukeran bokep gitu kan. Karena zaman dulu kan terbatas sekali ya di MIRC tuh bisa kayak gitu kan. Nah, ini ngomongin soal tuker-tukeran bokep. Banyak hal yang kita nih mungkin apa namanya, lu sama gue atau lu beda sama gue sih. Kalau gue tidak mendapatkan pendidikan seks dari orang tua gue gitu kan. Pada akhirnya gue mencari sendiri gitu kan. Dan kita tahu bahwa pendidikan seks itu sangat penting daripada mencari tahu sendiri. Nah, itu yang lebih bahaya karena apa? Kita tuh liar gitu mengeksplornya gitu kan. Nggak tahu itu gue. Kalau lu mungkin beda gitu kan. Atau mungkin lu punya sebuah keberuntungan bisa mendapatkan pendidikan seks dari orang tua lo. Nah, oke. Nah, sekarang gue pengen nanya nih sama teman gue, seorang seksolog bernama Zoya Amirin di Ngobrak Ngobrol Ngacak. Howdy. Ngobrak, ngobrak, ngobrak.
ngobrak, ngobrol ngacak. Masuk ke segmen Ngobraks Ngobrol Ngacak bersama temen gua yang udah lama gak ketemu. Dihubungin susah banget, dia parah banget. Anjir lo, dosa lo sama gue, sumpah dosa lo sama gue. Kita janjian udah lama banget ya Zoy ya. Udah lama Bulan banget purnama. janjian bulan purnama. Kalah tuh ADC, gila, sumpah kalah. Jadi gue kenal sama Zoya itu pertamanya di film ya Zoy ya? Film Me and You versus the World. Iya, Zoya itu jadi mamanya Dea Seto iya dia seto. sama Bucek. Bucek, Om Bucek. ganteng. Rezeki, tahu. Dan saat itu tuh gue sama Rio Dewanto manggil Hancur Zoya banget tuh mereka berdua. Mama Zoya. Penting banget gak sih? Sampai kalau misalnya itu kayak Kak Mama Zoya gitu foto terus nempel-nempel di pundak Mama Zoya. Jadi gue sama Rio Dewanto kayak anaknya dia dulu. Gue kayak punya anak 3 gitu, padahal dalam ini skenario harusnya anaknya 1 ya. Satu doang. Musuh banget. Nah, Syuting di luar pula waktu itu. betul. Dan Gokil. gue baru tahu bahwa saat itu tuh Zoya Amir adalah seorang seksolog gitu kan. Iya, dan mereka menanyakan pertanyaan-pertanyaan stupid gitu tentang seks dan tentang kehidupan seks gue, kurang ajar gak sih? Apalagi Rio. Kalau lu Zoy gimana Zoy? Dengan polosnya. sampai- Lu mau tau aja sih lu urusan orang kan. Ya kan gue mau tahu kenapa sih Abis itu lu dengerin. Iya, gue denger dari gue. Lu ngomporin Rio. Terus Rio, tanya terus. Udah gitu gue orangnya gampangan pula kan. Iya. Apa aja gitu kan. Iya. Tapi kalau untuk jadi seksolog apa sih? Maksudnya kita harus sekolah dulu atau gimana Zoy? Apakah Iya, semua orang bisa sekolah menjadi dulu. seksolog gitu? Nggak bisa sebenarnya, nggak kayak ada salah satu dokter kandungan yang mengaku-ngaku seksolog karena sering ngomongin seks, nggak bisa kayak begitu juga. Jadi kalau itu ada Asosiasi Seksologi Indonesia, ya bisa browsing. Itu Asosiasi Seksologi Indonesia itu di bawah Asosiasi Seksologi Dunia. Jadi biar nggak semua orang ngomongin seks ngaku-ngaku seksolog kan, Oke. gitu. Nah terus makanya di belakang gue tuh ada kayak gelar FIAS. FIAS FIAS apa itu sih? Fellow Indonesian Association of Sexologists. Jadi itu adalah asosiasi seksolog-seksolog yang memberi gelar kepada seksolog yang bersertifikat. Karena kalau ngomongin seks itu kan rawan pelecehan banget. Nggak bisa semuanya langsung jadi seksolog kan. Betul. gitu. Apalagi seks terapis gitu ya. Seks terapis yang bukan versi Alexis ya. Nih yang Juga. versi serius. Itu terapisnya beda. Iya. Tapi gue pernah, gue lagi ke Malaysia gitu. Terus kita lagi clubbing, ngobrol-ngobrol gitu. Terus teman-teman gue kan cewek-cewek itu kan rusuh banget ya. Iya. Salah satu pick up line-nya mereka adalah dengan bilang temen gue seksolog kan gitu ya gitu. Tapi kali ini hancur banget teman-teman cewek gue tuh, ada cowok-cowok lagi PDKT gitu kan. Terus mereka mau impress gitu kan ya dengan menjual nama gue as always. Tapi mereka salah, mereka bilangnya begini. Ya bukan salah sih, mereka begini. Lo tau gak gue punya teman-teman gue tuh sex therapist loh gitu. Terus si cowoknya itu bukan kayak kebanyakan cowok langsung wah gitu, heboh. Tau gak dia gini. Dia gini. Oh, so you work in Alexis? No, I'm so not. Kira gue langsung yang, it's a sexologist, you know, like sexologist gitu. Jadi gue mesti ambil S2 dulu, psikologi. Nah, terus dari itu gue ambil yang basic di bawah pendidikan intensif seksologi di bawah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, karena cuma satu-satunya yang bisa ngeluarin sertifikasi itu cuma mereka. Dan gue ikut yang basic sama yang advance. Nah, yang advance baru bisa punya gelar seksolog. Dan gue setiap tahun, bukan kayak lo ya pacaran keluar negeri ya, jalan-jalan. Gue bener-bener sekolah gitu ke sana karena itu persyaratannya untuk memperpanjang sertifikasi gue harus ngambil, ini pilihannya sih, satu ngambil seksologi di luar negeri, ngambil kursus atau sertifikat gitu, atau gue ngambil 2 yang nasional gitu. Nah cuma masalahnya kalau yang nasional kan masih kebanyakan dokter, gue itu masih seksolog klinis perempuan pertama kan. Oh, lu pertama yang klinis ya? Iya. Kira kalau Zoya ini seksolog klinis, kalau gue seksolog klinis. oh gue kira lu praktisi. Jadi tidak semudah itu menjadi seksolog, Zoy. Enggak gitu, itu capek banget. Apalagi di bawah fakultas kedokteran. Kan gue kan psikologi. Kalau psikologi itu kan hitungannya gue tuh ini kan apa sih namanya, IPS kan. Nah ini kan gue di bawah fakultas kedokteran, berarti kan gue mesti ke IPA. Lu tahu dong itu harkat IPA dan IPS Asli. kita kan masih tinggi gitu. Betul. Jadi waktu pertama kali gue kesana gue yang aduh gue nggak bisa tanggung-tanggung nih gitu kan. Gue
udah gue bikin skripsi tentang seksologi gitu. It was another crazy story juga sih. Tesis gue S2 juga tentang seks gitu kan. Sampai Prof. Starlito bilang, udah lu jadi seksolog aja gitu kan. Gue bilang, wah ada ya Mas ya, ada gitu. Terus gue jadi asisten dosen kan. Gitu untuk mata kuliah perilaku seksual di UI gitu kan. It's lumayan legend karena begitu lo masuk kelas lo harus beli kondom dan segala macam. But anyway, beli gitu. kondom, oke. Jadi ya ngajarnya memang seru gitu. Terus ya akhirnya gue daftar kan. Tadinya dibilang, tapi kan kamu psikologi, selalu digituin kan. Gue bilang gini aja waktu itu sama kepalanya waktu itu ya. Gue bilang gini, Dok, gini aja deh, bolehkah gitu. Saya coba aja dulu, karena itu mesti ada tesnya sebelum masuk. Lu punya duit, lu nggak bisa main masuk aja kan gitu. Terus gue bilang ya udah, gue tes dulu. Kalau misalnya gue nggak lulus ya udah. Gitu. Tes nih, lulus pas-pasan. Gitu, susah banget kan gitu. Terus begitu kuliahnya tuh hampir kayak 10 hari gitu kan ya, gitu. Terus begitu ada ujian akhirnya. Dimana kalau ujian itu lo nggak lulus ya udah, lo besoknya lo akan ngambil tahun depan, tapi lo mesti ngambil semuanya, nggak bisa cuma ngambil ujiannya doang. Aduh, gue tuh sampai demam segala macam. Orang-orang ya dokter-dokter yang lain ya pada lari-lari ke pantai, main-main. Ayo Zoya main ke pantai kan di Bali waktu itu kan. Kok kagak lo, gue belajar, takut nggak lulus, gue mahal banget, gue kan bayar sendiri gitu, kayak nabung duit cuma buat ini doang. Gila, niat banget gue sumpah. Nah, tapi it's worth it sih, keren. Waktu itu pernah hubungin Zoya, terus dia lagi di luar negeri, lagi ngambil kursus. Katanya kalau misalnya ada beberapa, gimana sih, kayak beberapa pelajaran harus ngambil kursus atau gimana sih? Enggak, jadi gue itu kan juga member dari ASEC. ASEC itu American Association for Sex Educator, Counselor, and Therapist. Ya. Nah di situ itu semuanya tuh kumpulan seksolog klinis. Jadi gue memang mesti terbang segitu banyaknya untuk ngambil sertifikasi ini. Nah mereka itu ada 2 macam. Jadi ada yang conference-nya, sex conference. Wih, ngomongin soal seks ramai-ramai. Ngomongin soal seks doang selama semingguan, man, like super. Tuh, emang di tongkrongan doang lo ngomongin seks. Ini ada yang benerannya. Terus. Gitu. Terus mereka ada yang lebih intens lagi. Kalau misalnya conference, lu boleh pilih topik-topik mana kan yang lu mau ambil. Terus lu ambil kredit. Gitu. Nah kredit ini yang gue bawa pulang supaya memperpanjang ini izin praktek gue sebagai seksolog. Gitu. Tapi yang kreditnya biasanya gede dan gue suka, misalnya ada satu topik yang mendalam, gitu misalnya tentang seks dan trauma. Atau seks dan drugs kayak gitu ya. Itu gue ngambil sendiri, ada 2 pilihan. Itu sertifikasi beda-beda tuh? Sertifikasi beda-beda. Nah kalau yang institut namanya Sex Institute, ya, of course gitu ya. Itu ada, itu mulainya dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Terus ada prakteknya. Terus ada. Praktek itu ngapain biasanya? Macam-macam. Ada yang kita ketemu sama klien, ada yang juga, yang satu praktek yang paling berkesan di gue, itu gue datang ke dungeon. Apa sih dungeon tuh apa tuh? Gua gitu. Ke guanya tempat-tempat mereka kaum BDSM yang kayak 50 Shades of Grey. Yang cambuk-cambuk. Iya. Dan di situ tuh mereka ada yang untuk ngebantuin mereka yang pasangannya, misalnya pasangannya BDSM gitu. Misalnya lo dominance gitu ya, atau lo submissive gitu. Sementara gue bukan into BDSM, gue vanilla aja lah gitu. Nah itu gue harus dilatih supaya bisa ketemu di tengah sama lo, supaya gak disakitin sama lo gitu. Kadang-kadang kan cinta gak bisa memilih kan. Iya. Buat gue itu pembelajaran relationship paling keren banget sih Par gitu. Karena mereka tuh yang kayak mau nyentuh aja gitu, mau nyium, mau apa tuh nanya dulu gitu, lu mau diapain gitu. Ini kalau gue sentuh kayak gini sakit atau enak kayak gitu. Mereka tuh very considerate banget. Dan gue spend time lama gitu di dungeon itu karena gue ngobrol sama yang submissive, sama yang dominance. Terus ada cara ngiket-ngiketnya segala macam. Oh, kayak simbol pramuka gitu. Lebih canggih dari pramuka. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk di payudara sama di genitals, di kelamin itu beda iketannya. Jadi, kalau mau ngikat penis kayak begini, kalau mau ngikat apa sih namanya, misalnya payudaranya kayak begini. Ini emang ada yang penis ketika kalau misalnya di payudara kan memang gue pernah lihat di film-film itu. Di penis emang ada ya? Ada. Nggak ungu apa? Nggak, darahnya nggak jalan dong ntar. Beda makanya. Oh iketannya. Oke. Gimana supaya nggak terjadi ungu juga terong kali. Ntar anyang-anyangan ribet tuh. Oh jadi itulah gunanya pelajaran itu. Ada kayak simpul yang bikin
nggak sakit tapi nyari enaknya bagi mereka gitu ya. Iya, karena kan Nah. buat mereka tuh kink itu kan bukan sadomasokis ya. Gitu. Kalau sadism itu kan mereka yang merasa terangsang dengan bisa menyiksa orang lain gitu ya, lewat pukulan Iya, iya. maupun lewat verbal gitu. Nah, kalau masokis itu kan mereka yang senang disiksa ya, baik secara verbal maupun secara fisik. Ya. Tapi kan penyiksaan ini gimana yang nggak mengancam nyawa gitu, itu yang ngebedain kan. Tapi kalau si sado ketemu sama maso kan jadi nggak masalah dong. Oke, karena sama menikmati. Cuma harus ada batasannya gitu. Kayak misalnya Batasannya tuh harus deal-dealan dulu di awal. deal-dealan Oh, gitu. Itu makanya gue bilang gila nih kelompok ini sih sumpah keren abis gitu iya, ya. iya, iya. Jadi itu bedanya kink sama apa sadomasokis gitu. Kalau sadomasokis ya bener-bener udah main ini aja gitu kan. Yang penting gue puas, gue arouse, gue terangsang, that's it gitu. Tapi kalau si kink ini ya, kink community ini, mereka tuh bener-bener yang gue mau memberikan lo rasa sakit yang enak, bukan cuma rasa sakit Yang sakit. yang sakit. Iya, yang perih gitu ya. Nah, jadi waktu itu mereka mengeksplor dengan cara lu cari tahu dulu masing-masing, Par, gitu. Jadi Oh, part-part mana yang lu suka gitu ya? iya, apakah kalau misalnya lu dijelat, diputar, dicelupin, yang mana yang enak, yang mana yang gak enak gitu. Oh, bener. Pokoknya mesti. Kayak kue ya, kayak biskuit gitu ya. Jadi itulah pentingnya deal-dealan di awal. Iya. Ngobrol. Nah, gimana? Ini gue penasaran ya bagi yang BDSM ini ya. Ketika dia kan nggak tahu nih kalau misal dia cari di luar, nggak cari di komunitas. Kalau di komunitas pasti tahu kan orang mana yang suka gitu. Iya, kan. iya, jelas. Kalau cari di luar gitu kan. Ketika si sado atau masokis ini ketemu sama orang yang asing gitu kan. Terus dia pengen menyampaikan rasa atau karakter seksnya ke calon partnernya ini. Kalau misalnya dia nggak mau, dia berhak atau gimana nih? Deal-dealannya gimana sama orang yang baru ketemu gitu kan? Biasanya sih. Nah, kalau orang yang baru ketemu itu tuh sih biasanya PR banget ya. Kalau yang gue tahu deh di Jakarta aja deh Iya, gitu iya. ya. Itu kan sengaja mereka bikin komunitas supaya bisa saling tertarik di antara mereka kan lebih mudah gitu. Tapi juga problemnya bisa jadi dominan sama dominan, kan ribet tuh. Iya. Gitu kan, tetap mesti ada yang ngalah. Dominan tuh yang mukul-mukulnya gitu ya? Iya, yang mukulin, yang netesin lilin, Iya, ntar kayak gitu-gitu. pukul-pukulan Jambak-jambak. kagak kejadian-kejadian. Malah berantem. Ribet gitu. Iya. Jadi, nah karena itulah yang makanya gue bilang cinta kan nggak bisa memilih, maunya sih ya Iya kalau sih. bisa ya, yang dominan sama yang submissive, gitu Oke. kan. Nah, tapi itulah kita lihat jalan tengahnya. Jadi kalau misalnya biasanya di konselingnya gitu, lu bisa nggak nyari jalan tengahnya kayak gini? Gue enaknya diginiin gitu. Yang paling sebenarnya yang susah justru bukan yang dominan, yang susah tuh yang punya pasangan yang submissive. Jadi kayak waktu itu ada kan satu keluarga lakinya submissive gitu ya, terus istrinya tuh biasa aja. Gitu. Terus istrinya bilang gini, aduh mbak saya tuh nggak sanggup, masa genitalnya dia mesti ditendang dulu baru bisa senggama, baru bisa terangsang. Nah dia nggak tega kan nendangin ya. Gitu. Iya. Itu yang bisa jadi problem akhirnya ya. Gue cobain ini tengah karena gue nggak mau bikin orang juga jadi uncomfortable. Nah sayangnya banyak yang kayak begini nikah dulu nanti baru terima belakangan. Sebenarnya sih lo nggak fair. Kalau lo mau lo melakukan konseling pranikah. Kalau lo memang punya kecenderungan ini, itu nggak apa-apa. Bisa lo diatasin. Itu namanya jatuhnya variasi atau penyimpangan sih Soy kayak gitu Soy? Penyimpangan. Lu pinter banget sih nanyanya, ya Allah. Kenapa lu gak kayak begini sih sering-sering? Iya juga ya. Oke, mulai besok. Mulai besok langsung jadi klimis. Itu maksudnya itu jatuhnya penyimpangan, bukan? Jadi bedanya penyimpangan itu adalah atypical sexual behavior ya. Jadi kita punya buku suci nih gitu ya. Bahasa kerennya adalah DSM. DSM itu Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder. Itu DSM itu kayak acuan seluruh psikolog dan psikiater seluruh dunia. Jadi nggak bisa tuh misalnya tiba-tiba ada orang bilang gini, misalnya oh orang ini penyimpangan, tapi dia misalnya dokter kandungan, nggak bisa gitu ya. Jadi yang bisa itu cuma dengan latar belakang klinis kayak psikiater atau psikolog kayak gue gitu kan ya. Nah itu ada kriterianya tuh gitu. Lu bisa dibilang menyimpang ketika gini, lu tidak memenuhi tujuan seks yang sesungguhnya. Jadi tujuan seks itu pertama adalah silaturahmi kelamin. Betul. Gitu ya. Sesimpel itu. Nah ketika untuk bersilaturahmi kelamin, lu butuh hal lain selain
rasa rangsangan lu antara misalnya kalau hetero ya antara laki-laki dan perempuan Iya. gitu. Harusnya lu bisa secara organik gitu merasa terangsang gitu. Tapi ketika lu misalnya gue butuh megangin jempol lu dulu baru gue nafsu. Iya, Gue iya. butuh pakai baju lo dulu baru gue nafsu. Ya, itu dianggap penyimpangan. Cuma nggak semua penyimpangan itu ada pemaksaan. Oke. Jadi kadang-kadang orang tuh suka parno sama kata-kata penyimpangan terus pengen sembuh padahal sebenarnya hidup lo baik-baik aja kehidupan seks lo. Jadi ada beberapa kriteria penyimpangan perilaku seksual kayak misalnya yang paling ngetop pedofil ya. Jadi pedofil itu mereka yang hanya terangsang pada anak kecil. Terus ada yang pedofil non eksklusif. Dia bisa nikah tuh, tapi dia tetap terangsangnya sama anak kecil. Dia biasanya suka sama pasangan yang kekanak-kanakan. Oh, bukan fisiknya ya, tapi sifatnya. Nah, kalau itu yang non eksklusif gitu. Kekanak-kanakan tuh maksudnya gimana sih? Tiap sore pakai bedak cemong gitu, disuapin sop. Meskipun udah gede, pakai sepeda family nggak gitu ya? Kekanak-kanakan Yang manja-manja gitu ya? Bukan, ya Gimana manja terus nurut. Nurutnya tuh yang benar-benar kayak anak kecil aja gimana sih ya? Anak kecil gitu yang disuruh apa aja iya gitu. Ya, gimana sih kalau orang dewasa tapi nggak benar-benar ini kan gitu. Ya kayak gitu-gitu. Terus kayak kebiasaan pokoknya apa aja yang dibilangin itu kalau orang dewasa kan mampu berpikir sendiri, membuat keputusan, dia tuh nggak bisa gitu. Tapi kebanyakan pedofil terutama yang kayak misalnya Babe, kayak kasus Babe tahun 2011 yang mana kecil itu kan? Yang mana kecil di pinggir jalan itu kan banyak banget gitu korbannya. Dan itu dia pedofil eksklusif. Oke. Gitu. Itu ada pedofil, terus eksibisionis. Nah, eksibisionis nih. Jadi gue tuh pernah interview sama si Sky kan. Iya, si Sky. Kayaknya lu harus interview sama dia deh, harus ngobrol sama dia deh. Karena ada beberapa hal yang pengen gue tanyain, tapi takutnya ini bukan ranah gue gitu untuk menanyakan. Karena harusnya nih dari orang yang punya kredibilitas dari segi keilmuan lah, yang harus saya tanya soal eksibisionis ini. Penasaran sih gue, kan kita tahu ya, lu pernah lihat video si Sky kan? Iya, yang sama. beberapa kali suka di-tag sama orang-orang karena, nah ini apa sih, ini pelecehan seksual apa enggak? Iya, gue nggak bisa bilang pelecehan seksual karena dia kan minta konsen sama orangnya dan sama si ojol yang dia gesek-gesekin payudaranya dia. Terus yang ada beberapa kali juga dia kayak misalnya ada ojol datang terus dia tiba-tiba buka handuk dan segala macam. Tapi ternyata yang gue tahu bahwa dia meminta konsen gitu. Jadi kalau ada konsen gue nggak bisa bilang itu pelecehan juga gitu kan. Ya itu badan-badannya dia, haknya dia sih. Nah, lu mandang eksibisionis itu gimana, Zoe? Jadi the real exhibitionist itu adalah mereka yang merasa terangsang dengan memamerkan kelaminnya. Yang dia butuhin itu adalah ekspresinya, Pak. Kaget gitu atau teriak gitu ya. Apa sih gitu ya? Gitu. Jadi kayak misalnya pernah dengar kayak yang pelemparan sperma baru-baru ini. Iya. Orang kan bilangin ini adalah kasus eksibisionis gini. Nah, waktu itu kebetulan dari salah satu TV swasta, gue pernah nanya gitu kan, ada korban yang diwawancara langsung gitu untungnya. Terus gue tanya, Bu, apa yang terjadi gitu ya? Jadi dia kan dia megangin kelaminnya dulu katanya, dia megangin kelaminnya, terus habis itu sampai keras Mbak gitu katanya, begitu keluar spermanya terus dimuncratin gitu ke saya. Terus Ibu teriaknya tuh kapan? Gitu kan proses dia untuk dia ereksi sampai dia ejakulasi kan lumayan ada durasinya gitu. Ada durasinya gitu. Nah, pada durasi itukah dia teriaknya sehingga mengeluarkan ejakulasi apa enggak? Karena itu penting banget momen diagnosanya lah istilahnya. Ternyata enggak gitu. Jadi dia tuh teriak gara-gara pertama dia nggak ngeh itu adalah kelaminnya dulu kan. Jadi pas begitu udah mau dilempar sperma baru dia histeris. Nah, buat gue itu kayaknya bukan eksibisionis deh. Eksibisionis tuh kayak yang di Gatot Subroto, bapak-bapak nyetir terus dia stop gitu ya, begitu si ceweknya teriak, ceweknya teriak, dia kan sengaja buka kaca, gitu ceweknya teriak, dia ejakulasi, itu eksibisionis. Dia butuh teriakan lu untuk membuat dia terangsang. Respon dari si korbannya itu. Iya, itu eksibisionis. Jadi kalau misalnya Siska iya nggak gitu, ya gue belum pernah nanya sendiri. Tapi kalau gue ngelihat, gue agak curiga gitu ya. Maksudnya bisa ya dia eksibisionis mungkin, tapi gue pertanyaan yang paling pentingnya adalah apakah lu ketika lu mau melakukan hubungan seks atau lu merasa orgasme hanya dengan melihat reaksi orang terhadap tubuh lo. Kalau itu iya bisa jadi lu eksibisionis. Jadi pertanyaannya itu mesti dalam ya? Dalam dulu gitu. Gue nggak bisa cuma kayak
karena kata-kata orang apalagi ya, tau dong netizen sekarang kan. Iya. Jeplak aja seenak-enak udalnya mereka gitu ya, nggak bisa juga kan. Ini nih nggak, ini dari kacamata gue ya. Kalau gue ngeliat Siska ya, Siska kan kalau dari video-videonya ya, Siska itu kan kalau misalnya di tempat umum ya terutama ya, dia tuh akan telanjang, dia cuma butuh background tempat umumnya. Iya. Tapi ketika ada orang datang dia langsung tutup. Ya, exactly. Nggak bisa. Kalau di eksibisionis, dia butuh reaksi orang di tempat umum itu yang membuat dia arouse gitu. Kecuali kalau misalnya di hotel gitu, dia ada kayak yang nganter makanan segala macam, dia dengan tiba-tiba anduknya jatuh gitu kan. Itu kan nggak eksibisionis. Nah makanya ini emang butuh nanya-nanya dalam ya. Nah, gue kemarin penasaran banget sih. Cuma kayaknya itu bukan ranah gue tuh nanya sama si Sky gitu kan. Lu nggak ngajak gue sih. Iya makanya ntar. Oke, siap. Orangnya sih seru sih. Nah terus Zoy, ini ngomongin soal yang namanya pelecehan. Apa sih batas pelecehan itu karena banyak orang bilang kayak gini ya. Coba kalau dibalikin. Coba kalau misalnya, si Sky yang nempel-nempelin payudaranya ke lagi Pelecehan naik ojek gitu kan. Apakah itu pelecehan gak sih? Pelecehan seksual itu bener-bener tergantung pada orang yang menerima pelecehan itu. Gitu. Misalnya ketika misalnya gue Siska gitu, terus gue nempelin payudara gue gitu ke lo gitu, lu suka apa enggak? Gitu. Nah, sayangnya orang di sini selalu beranggapan ya Gopar pasti suka, nggak bisa sebenarnya gitu. Jadi maksudnya iya, setiap orang kan punya preference, betul ya, punya rasa terangsang gitu. Mungkin buat kebanyakan orang, lo Gopar mah pasti gini aja, nggak bisa juga gitu ya. Itu bener-bener harus ditanya. Lo ngerasa dilecehin nggak Par ketika ada orang yang bilang, gila Par, ngelihat lo aja gitu, rahim gue anget gitu. Iya. Iya rahim anget tuh banyak yang bilang. Iya kan, iya. kayak gitu-gitu. Sama siapa sih tuh namanya yang waktu PON itu, yang begitu dia buka baju lagi SEA Games, SEA Games. Oh yang pebulu tangkis itu ya? Iya, rahimku anget gitu-gitu ya. Itu kan tuh semua orang tuh jadi lagi ngebahas tentang pelecehan seksual. Nah kembali lagi si individunya ini, jadi sebenarnya pelecehan seksual adalah segala sesuatu yang membuat kita itu nggak nyaman secara seksual. Pelecehan seksual tuh bisa terjadi meskipun tanpa tanpa sentuhan. Kayak misalnya verbal aja. Misalnya atau nggak mimik muka. Kayak misalnya gitu, teman gue bilang gini, Zoy, gue dilecehin nggak ya? Gue tuh merasa nggak nyaman gitu ya. Kenapa lu merasa nggak nyaman? Iya karena teman kantor gue tuh ngehe banget. Setiap ketemu gue dia selalu gini-gini yang kayak gitu loh, melumat gitu. Tapi sambil ngeliatin lo, kan annoying banget ya. Gue bilang, terus apa yang lo rasain? Ya gue ngerasa kayak dia mau melumat gue, kan jijik banget ya gitu. Terus gue bilang gini, aduh lo ngapain sih? Lah bercanda aja. Itu tuh paling ngehe sih, jawaban bercanda aja. Terus ada orang yang misalnya usaha-usaha gitu ya untuk melecehkan lo, tapi abis itu ketika lo tanggepin serius, dia akan bilang bercanda doang lagi gitu. Seolah-olah kita ya amat yang bici-bici banget gitu, yang rese, yang galak segala macam gitu. Ini soal ngomong. Tapi emang ya follower lo tuh ganas ya. Bang kan. Ampun gue. Jangankan lo Zoy, gue kadang-kadang sendiri juga. Ya udah kali nggak usah ngomong kayak gitu. Cuman kan yang pertama gini, gue tuh tidak bisa mengontrol mereka gitu kan. Iya. Bahkan gue juga bukan Google gitu kan, yang bisa dilihat satu-satu gitu kan. Gue juga yakin Google nggak punya cukup banyak waktu untuk dilihat satu-satu gitu kan. Gue tidak bisa mengontrol orang lain untuk berkomentar gitu kan. Iya, jangan sampai aja kayak klub bola kesayangan gue Liverpool gitu ya, tahun 66 sampai dihukum nggak boleh main di Champion gara-gara hooligannya terlalu dahsyat gitu. Jangan sampai itu kalau lo emang adalah fansnya Gofar gitu ya, just take it easy gitu ya. Cara lo yang brutal kayak begitu tuh nggak akan membuat hidupnya dia juga lebih mudah gitu kan ya. Maksudnya orang kan juga untuk menyampaikan sesuatu tuh perlu produksi gitu ya, perlu produktivitas, perlu konsentrasi gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu jadi fans juga megelin ya. Iya. Gue agak curhat sedikit. Saya beberapa tahun lalu gue pernah ngomong di TV soal cabe-cabean, which is itu adalah hasil teleponan gue dengan dia. Teleponan men. Jadi gue lagi ngegosip, gila Par ya, cabe-cabean zaman sekarang tuh begini banget ya. Iya Zoe, menurut gue tuh gini. Ngomong, wah keren tuh Par. Gue boleh nggak ngambil itu? Iya. Terus gue diwawancara sama TV yang cukup kredibel ya, saudara-saudara, maaf ya. Waktu itu ada Kompas TV gitu, ada TV One, ada apa gitu. Itu cukup oke. Abis gue ngomong di TV, gue dihujat di Twitter, dibilang gue ngambil ininya Gofar, padahal jelas-jelas namanya Gofar gue sebutin. Kan gila. Dan sebelum itu kita teleponan. Oh my god gitu. Dan kita tetap berteman dan ketawa-ketawa. Dan si
siaran abis itu di Iya kan? Hard Rock. Ini Hard Rock abis itu kan? Iya. Iya. Terus gue bilang, "Par, ini kenapa orang pada marah semua sama gue?" Gue gak ngerti lagi sih gitu Iya. kan mau apa. Maksudnya all the courtesy gue nanya men sama dia, gak mungkin betul. enggak. Dan gue nyebut namanya dia lagi gitu pas lagi waktu gue bilang menarik nih pendapatnya Gofar gitu, karena kan Gofar tuh sangat apa ya, dia ngeliat kan gitu hal-hal sosial yang terjadi sekelilingnya, which is menurut gue daripada gue susah-susah menganalisa lagi, analisanya dia menurut gue cukup keren, jadi ya gue ambil gitu Betul, kan. betul. Terus gue kasih analisa psikologi, as simple as that. Orang pada ngamuk. Kenapa, ada apa? Kayak lebih ngeri daripada mantan pacar ini fans lo. Gimana pacar lo ya, Pak? Kadang-kadang juga kayak bertanya-tanya sih, aduh ini pada brutal-brutal sekali. Cuman kan ya sekali lagi kita tidak punya banyak waktu dan energi untuk ngurusin sesuatu yang menurut gue sesuatu yang nggak penting gitu kan. Harus banyak prioritas lah. Nah, berikutnya nih Zoe, soal eksploitasi perempuan. Oke. Ada batasnya nggak sih? Maksudnya sampai mana nih dibilang kalau ini adalah mengeksploitasi? Aduh, itu adalah topik yang paling susah sedunia sih, Kan? gitu. Jadi gue pernah ikutan kayak gue udah sampai kayak aktif di human trafficking ini ya, pencegahan human trafficking gitu ya, karena gue pernah gue nggak usah sebut namanya, pokoknya ada salah satu desa di Pulau Jawa gitu ya. Begitu gue pergi ke sana, industri yang dibangga-banggakan di sana adalah penjualan manusia gitu, termasuk juga sex trafficking lah gitu ya. Online bride, pernah dengar kan yang mesen pengantin lewat online, kawin kontrak juga, jualannya berapa gitu misalnya, oke, gue akan jadi male bride deh gitu ya, gue mau jadi pengantin lo tapi dengan mahar sekian gitu. Jadi di dalam desa ini kalau anak perempuan lahir mereka tuh celebrate banget, merayakan, anak perempuan men bisa diuangin. Jadi komoditi. Iya, dan anak kecil itu sampai segitunya juga. Anak kecil itu di sana bener-bener pengen besar dan menjadi prostitusi gitu ya, atau penjualan, pokoknya mereka udah bisnis kayak gitu. Kalau anak laki-laki mereka nggak akan terlalu excited karena anak laki-laki oke deh berarti akan kerja di sawah bareng gue bla 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 segala macam gitu ya, which is sad ya kan. Nah tapi perempuan sendiri itu sebenarnya punya andil gitu untuk mencegah dirinya dari eksploitasi. Gue tahu kemiskinan dan sebagainya itu nggak ada, tapi kalau kita juga nggak nolong diri kita sendiri, pegel loh Far gitu. Nolongin orang yang nggak mau nolong dirinya sendiri itu pegel banget. Apalagi ngeluarin orang dari industri ini prostitusi. Oh my god, gila tuh mafianya tuh mampus banget sih gitu. Jadi itu udah mesti kerjasama sama pemerintah, udah segala macam. Begitu keluar belum tentu mereka nggak mau balik lagi gitu kan. Salah satu tempat praktek gue adalah tempat ini ya, bagi prostitusi yang kelas menengah ada kan gitu ya, yang ditangkapin di pinggir jalan terus gitu dimasukin ke panti sosial. Nah gue kan memberikan konseling juga di situ. Itu susah, gimana sih lu mendapat, ya memang karena kurang makan, tapi abis itu kebutuhannya lebih sekunder, tersier dan segala macam. Eksploitasi ini di mana gitu? Eksploitasi itu hanya akan bisa dibilang eksploitasi kalau lo merasa dieksploitasi. Kecuali ini kita ngomong yang jangan yang bawah umur ya, Pak. Jadi mereka-mereka yang 18 tahun ke bawah itu jelas-jelas adalah eksploitasi. Ya kan, karena anak-anak itu tugasnya adalah ya dia belajar, dia mesti punya kesempatan belajar, bersekolah, pokoknya dapat akses deh kepada pendidikan gitu. Jadi kalau dia melakukan hal lain selain menjadi anak-anak itu eksploitasi. Tapi kalau lo udah 21 tahun ke atas apalagi gitu ya, lo udah hidup sendiri kan, 21 tahun ke atas secara hukum lo udah terserah mau ngapain aja. Nah lo melakukan hal-hal itu atau lo bilang nggak ada pilihan, gue diiniin, lo bisa kabur gitu. Ada safe house sekarang, ada banyak cara gitu. Gue sering banget ngeposting kayak misalnya, nih kalau lo dilecehkan, lo telepon nih LBH Apik gitu ya. Ini Komnas Perempuan dan segala macam. Cuma sayangnya karena undang-undang undang-undang penghapusan kekerasan seksual belum disahkan, laki-laki kalau misalnya dilecehkan atau misalnya terjadi eksploitasi, mereka susah ngelaporin karena nggak ada tempatnya. Di kantor polisi cuma ada buat anak sama perempuan gitu. Nah, buat gua nggak fair gitu. Makanya laki-laki itu belum ada? Nggak ada. Jadi kalau lo dilecehin gitu, apalagi ada pemerkosaan pada laki-laki, kemungkinan dia bunuh diri itu lebih tinggi di negara ini, Pak. Nah banyak hal yang bilang katanya ini nggak sekali dua kali loh, banyak kejadian ya. Laki-laki banyak yang diperkosa sama perempuan gitu kan. Ada. Nah orang-orang tuh bilang kayak gini, lu dikasih enak malah gitu kan. Nah itu gimana Zoe? Sekarang gini, lo kan laki ya. Gini, sebenarnya lo soal keterangsangan itu adalah urusan otak bawah lo kan.
otak atas lo itu yang menentukan baik buruk benar salah. Betul. Istilahnya gitu. Betul. Laki-laki ada 2 lah otaknya. Mm. Nah, gimana rasanya ketika ada perempuan ya? Kalau lu pasti lebih relate karena kan banyak yang ngefans sama lu kan, cewek gitu. Mau bening kayak mau enggak. Ini anggap aja ada cewek enggak jelek-jelek banget, tapi lu memang enggak ada rasa sama sekali. Iya, iya. Bisa enggak terangsang? Ya enggak lah. Susah. Iya. Ya kan? Tapi misalnya udah saking pokoknya gue harus punya anak dari seorang Gofar Hilman kayak lo di entahlah lo mungkin lo lagi clubbing terus lo diminumin obat apa. Ini ada nih kejadiannya sampai kayak begini ya. Terus dibawa lah ke rumahnya dia atau ke hotel, gue lupa waktu itu ya ininya runtutan kronologisnya. Tapi di situ pokoknya lo dibikin setengah mabok gitu ya sehingga bisa dibawa sama dia. Terus udah gitu pada saat lu hati lo sama otak lo nggak kepengen terangsang, entah gimana caranya lu dirangsang abis-abisan sampai kelamin lo tuh bisa ereksi, men. Dihajar sama dia, lo ejakulasi dong. Nah pada saat itulah biasanya laki-laki ngerasa kayak penisnya dia tuh, kelaminnya dia mengkhianati dirinya dia. Kan gue udah gak mau, kenapa lu pakai ngaceng segala, men? Gitu. It's fucked up abis gitu. Dan itu laki-laki gak akan mau ngelapor karena dia ngerasa lu pasti keenakan, pasti gini. Ada loh beberapa laki-laki yang tersiksa karena dia merasa dihianati sama kelaminnya sendiri. Dia bisa melawan kan? Kenapa? Banyak kecenderungan tidak melawan tuh kenapa? Diikat. Oh, oke. Atau tidak sadar. Dibikin gak sadar beberapa hari. Begitu udah selesai kejadian cuma ditinggal aja gitu misalnya di hotel. Gitu paling sering di hotel kejadiannya. Terus tuh cewek udah pergi. Abis itu beberapa waktu kemudian dia bilang gini, gue udah hamil. Lu mau apa? Wah, itu. Di tes DNA anaknya dia. Wah, itu bahaya sih. Tapi ini itu ngomongin kejadian dan ngeri banget. Dia nggak bisa ngelapor, malu. Tapi ngomongin soal pelecehan ya, banyak yang bilang bahwa kayak misal dipegang itu enak. Gini, gue beberapa kasus nih, gue pernah terjadi, Zoy. Di klub atau di mana atau misalnya ada orang minta foto segala macam gitu kan. Waktu itu gue pernah di klub terus tiba-tiba ada cewek yang megang titik gue, set gitu. Nah saat itu, hancur. Kok gue tidak, iya gue kaget tapi tidak memberikan perlawanan. Akhirnya gue kenalan dan kenalan aja udah gitu kan. Ada satu kasus lagi yang gue dipegang tapi gue marah. Ngapain nih? Ini bukan masalah jelek cakepnya ya, dua-duanya cakep beneran. Tapi saat itu tuh yang kejadian kedua, itu gue kayak menolak kayak, lu apaan sih maksud lu gitu kan? Terus dia kayak ketawa terus kabur, gitu. Nah dari 2 kejadian itu tuh yang satu gue menerima, satu enggak tuh gimana tuh Zoy? Ada yang salah sama diri gue kah? Atau gimana? Iya sebenarnya bisa jadi juga selera juga ya. Mungkin gitu ya. Lu mau bilang cakep apa jelek itu relatif betul. Tapi mungkin yang pertama lu ngerasa bahwa lu ada sukanya sama nih orang. Kalau yang kedua enggak gitu. Tapi please jangan di abuse ya gitu. Maksud gue kayak ada orang bilang gini, it's only sexual harassment if you are ugly. Jadi artinya ya iyalah sexual harassment, lu jelek coba lu cakep. Ini kan tidak terjadi pada salah seorang pemain sepak bola Indonesia yang ganteng itu, gitu ya. Terus dia Subasa. terus dia nge-text Via Valen gitu ya. Terus dia Via Valen diributin. Akhirnya malah yang banyak ribut cewek-cewek bilang, lu udah bagus ditaksir sama orang ganteng kayak gitu. Nggak bisa. Kalau dia merasa itu nggak nyaman, ya udah, ya mungkin gitu. Itu tetap adalah pelecehan seksual menurut gue. Tapi ketika Gofarnya ngerasa, ya udahlah gitu ya, kayaknya gue oke aja sama nih orang, ya udah itu tidak jadi pelecehan seksual. Tapi yang kedua dengan meskipun caranya aneh ya, meskipun caranya tuh aneh, caranya aneh banget gitu, aneh banget dan gue sempat kaget sih. Tapi mungkin bener kata Zoya, mungkin kayak selera ya. Tapi emang yang pertama itu kejadian pertama, memang gue sempat ngelihat mukanya dia kayak lucu juga nih cewek gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, wow, agresif bos, apa nih? Mungkin kayak gitu kali, ada tunggu sukanya dulu kali ya. Tapi sekali lagi itu cara yang salah kan, cara yang salah untuk memulai sebuah perkenalan. Nggak, sekarang ini, lu mau sejauh apa sih ketika lo mau mulai perkenalan dengan cara kayak begitu? Ya enggak sih, nggak bakal gue nggak bakal gue akan membuat sebuah relationship sama dia gitu kan. Iya, nggak bakal sih, nggak bakal. Kan nggak ada cowok in a normal state gitu, meskipun kita selalu nyangka bahwa cowok itu lebih makhluk seksual lebih daripada kita perempuan, tapi kan bukan berarti mendekati cowok secara seksual itu kayak bisa bikin langsung cowok itu
nempel sama kita Iya, atau iya. jadi nafsu nggak? It's not impressive Ini actually. ini beneran cuy. Gue pernah ketemu, ini blind date. Zaman dulu kan sebelum teknologi canggih seperti sekarang gitu kan, blind date sangat marak ya gitu kan. Blind date ketemu sama cewek badai banget cuy. Cakep parah. Dari semua itu udah badai. Satu hal belum salaman, ketemu nih, belum salaman, belum cipika-cipiki, belum apapun itulah, belum tos atau apapun itu ya. Dia udah bilang gini, ngewe di mana kita? Jujur, gue malah ketakutan. Wow. Ketakutan gue, dan nggak ada kayak rasa diri gue untuk kayak, ayo yuk, gitu. Jadi bergairah, enggak. Iya. Kok gue takut ya? Dan gue merasa, aduh ini aneh men. Karena pertama banyak pikiran nih. Yang pertama, dia nggak mungkin dengan sesantai itu ngomong, kayak udah biasa gitu ngomong gitu ke orang-orang gitu kan. Ya, yang pertama gue akan takut akan kesehatan gue. Ya, of course. Iya kan? Iya kan? Yang kedua kayak, ini brutal sekali nih, dan gue kayak merasa wah ini gue tidak nyaman dengan kayak gini nih gitu kan. Kalau ngomongin cakep segala macam, apakah dia sesuai selera gue? Iya. Tapi kok gue gak nyaman gitu. Turn off. Iya, jadi turn off. Bener. Ada apa? Cabut dulu. Awkward. Iya. Dan itu sebenarnya banyak masalah-masalah tuh yang ternyata ada pelajarannya Zoe ya. Iya gitu. Maksudnya lu ada batasan Iya, gitu. iya, 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 Paham iya. batasan Iya, lu. iya. Jadi pelecehan seksual itu bener-bener lu mesti peka sih sama batasan lo apa gitu. Oh, this is okay, this is not gitu ya. Sekarang gini deh, maksudnya ingat gak sih pertanyaannya Rio sama lo waktu syuting itu? Aduh, mereka tuh ngehe banget sih kalau nanya sama gue. Yang kayak gini, Zai, lo tuh kalau misalnya ini nafsu apa segala macam gini. Tapi mereka benar-benar nanya, jadi Iya, gue gak iya. merasa dilecehkan ya, Iya. for your information. Dan penasaran. Iya. Apalagi kayak, lo aja nanya, lo aja deh. Bego banget mereka. Padahal orang depan. Padahal orang depan, ya kan cuma nanya gitu. Terus mereka jorok-jorokan kayak anak TK apa nggak lo? Apaan sih lo berdua, lo mau ngapain? Enggak, dia mau nanya nih, dia mau nanya nih. Asik Tolol bocah sekali. si dewasa. Jadi gue cerita aja pertanyaannya dia Iya, waktu itu iya. ya. Jadi dia berdua tuh nanya gini sama gue, Zoe, lo bisa nggak misalnya lo lagi horny banget nih, anggap aja lo lagi horny banget nih gitu ya. Terus apakah lo akan langsung berhubungan seks sama cowok yang mana aja gitu, atau lo memang harus ada term and condition tertentu gitu untuk berhubungan seks gitu? Iya. Pertanyaan mereka cerdas banget nggak sih mereka berdua waktu itu? Dan dia punya jawaban yang punya ibarat menurut gue keren banget ya. Si Zoya nih. Jadi gue bilang gini sama mereka, kalau gue udah sampai pada satu titik di mana itu tuh kayak makanan gitu ya. Misalnya gue lapar banget, apakah gue mau pada saat gue lapar itu gue makan ke restoran yang kelihatannya oke, tapi gue nggak tahu nih taste-nya di lidah gue kayak gimana. Gue mendingan akan makan di tempat yang gue udah tahu banget gitu bahwa ini pasti enak. Gue nggak mau ngotor-ngotorin vagina doang, enggak. Sampai copot. Jadi udah tahu. Bahagia mereka berdua abis gue jawab gitu. Iya, ketawa kakak. Tapi kan itu kenyamanan kan, kita udah tahu. Iya. Restoran ini enak, andalan kita banget gitu kan. Iya, jadi. FWB dah ya. Nah, satu hal Zoe. Ada gue ketemu sama orang yang dia tuh ketergantungan sama alat bantu, sex toys. Sex toys, oke. Dia mau gaya apapun kalau sama manusia nggak bakal orgasme. Tapi ketika sama sex toys, dia orgasme. Nah itu kan udah ketergantungan kan. Padahal kan esensi sama manusia gitu kan ya, yang lumrahnya. Tapi dia ketergantungan sama sex toys. Nah menurut lu gimana? Iya, ini dia sih gitu ya. Jadi gini, kalau gue sih melihat bahwa sex toys itu termasuk masturbasi itu harusnya lu lakukan dengan cara yang sehat. Jadi gini, sex toys dan masturbasi itu harusnya jadi bagian lu untuk mengeksplorasi seksualitas lo. Oh, klitoris gue enaknya giniin, oh vagina gue begini, oh penis gue sukanya seperti ini gitu. Itu adalah cara lu untuk memetakan zona seksual di tubuh lo. Oke. Zona seksual bukan cuma kelamin doang kan, atau perempuan payudara doang gitu. Tapi kan seluruh tubuh kita ini ada ininya loh, ada sensitivitasnya. Betul. Dan itulah yang kita explore pada saat masturbasi atau menggunakan sex toys misalnya. Kalau perempuan agak lebih pelik sedikit, karena G-spot
Kenapa namanya G-Spot? Mungkin kalau yang nemuin Zoya jadi Z-Spot ya. Z-Spot. Tapi penemunya juga bukan Gofar Iya. ya. Jadi G-Spot itu adalah Grafenberg. Dia itu kayak totol-totol gitu loh, Par, gitu Apa sih? di dalam vagina. Heeh. Jadi memang kalau itu kesentuh gitu, itu bisa ngasih orgasme Oh, luar biasa oke. buat perempuan. Oke. Tapi untuk mencapai ke G-Spot itu dari liang vagina sampai ke dalam G-Spot itu complicated sebenarnya. Makanya banyak perempuan di dunia ini ada penelitian, karena gue dulu pernah jadi spokespersonnya Viagra kan 2 tahun lalu. Oke. Jadi itu untuk sampai ke sana banyak perempuan yang nggak mendapatkan orgasmenya padahal udah punya anak berapa. Iya, iya. Makanya gue bilang lu bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak. Jadi ketika orgasme itu agak susah, akhirnya perempuan balik lagi ke klitoris, karena klitoris kan paling luar dan Betul. juga sebesar biji jagung gitu ya besarnya, dan besarnya dia itu bisa lebih merangsang dibandingkan kepala penis gitu Iya. kan. Jadi proses rangsangan itu emang agak ribet buat perempuan untuk menikmati G-spotnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibikin kalau mau bikin enak dapat segala macam, itu dia harus bisa mengeksplorasi kan vaginanya Betul, sendiri. betul. Jangan sampai laki lo lebih tahu vagina lo dibandingkan lo nya sendiri. Iya, kayak iya, gitu-gitu iya. kan ya. Jadi untuk mengeksplorasi pakailah sex toys. Oke. Gitu ya. Jadi lu tahu di mana. Tapi kalau lu menggantikan manusia gitu ya, dibandingkan sama sex toys, ada yang salah sih. Karena kalau lu cuma sama sex toys, berarti kan lu nggak nyaman sama ada orang lain. Nah, ketika lu mau berhubungan seks, ini kan ada energi lain yang akan Betul, blending betul. sama lo. Betul. Lu akan ngerasain bahwa orang ini intuit apa enggak sih, Iya. gitu ya. Ada sparknya ya. Ada sparknya, Iya. ada human relationnya. Kan hubungan seks tuh tujuannya ada 3, Pan. Satu, reproduksi. Kucing juga bisa reproduksi, men, bukan Betul. cuma kita doang. Betul. Ya. Heeh. Meeting season, Iya. musim kawin. Heeh. Nah, kedua adalah rekreasi. Rekreasi tuh pleasure aja isinya deh. Lu nikmat, gue nikmat. Nah, kan ada batasan umur. Iya. Ada beberapa, atau misalnya sakit pinggang apa segala macam, susah kan mau rekreasi ya. Tapi yang ketiga nih yang paling manusiawi, relasi. Oh. Lu ngerasa dicintai, Iya, lu iya. ngerasa mencintai, Hangat. Iya. intimate, lu merasa disayang. Betul. Lu nggak bisa merasa disayang sama dildo. Iya bener. Baterai habis nganggur. Atau kalau laki-laki pakai senter, Iya. lumatan senter itu beda sama lumatan vagina gitu. Bentuknya kayak senter. Different, man. Oke, jadi relasi yang paling penting ya. Relasi gitu. Oke. Itu kan pertanyaannya, oke, itu memang bisa lu memuaskan, itu bisa memenuhi hasrat rekreasi lo. Tapi lu tidak terbina relasi kan? Apa iya seorang manusia ketika melakukan hubungan seks tidak terpenuhi gitu misalnya? Reproduksi ya oke lah, ada orang yang punya anak juga tetap bisa enak-enak kan. Oke, fine gitu. Tapi ketika nggak ada relasi, itu kan paling less human kan. Lu jadi nggak merasa manusia banget. Sayang menurut gue gitu. Nah, jadi penting banget sih. Sekali lagi ya, ketika lo berhubungan adalah komunikasi ya. Yes. Dalam artian yang pertama lo udah Mau mengekspor apa? diri lo, terus lo ngomongin sama pasangan, boleh gak sih gue diginiin? Boleh gak sih bagian ini dilamain gitu? Mungkin awal-awalnya jadi kayak tukang parkir ya. Iya, Kanan dikit, terus kiri dikit, terus terbalik bos. Jangan kayak parkir yang di minimarket tuh, yang kita masuk nggak ada, keluar ada. Perasaan tadi nggak ada kang parkir. I know, right? Annoying man. Nah, sebenarnya ini ngomongin soal masalah ini, satu topik aja bisa satu video sendiri sama Zoya. Karena ya ini orang enak banget untuk diajak sharing, diskusi apapun itu ya, apapun itu. Dan lu bisa nonton videonya Zoya. Punya YouTube juga doi. Kalau gue nggak punya YouTube, gue nggak diundang sama gue. Sedih. Diundang. Waktunya gila, ini ribet banget, parah. Udah perjanjian terus. YouTube-nya Zoya apa? Zoya Amirin. Zoya Amirin. Zoya Amirin. Instagram juga ya? Iya, sama. Sama tuh. Dan gue juga akan masuk di YouTube Zoya. Iya. Unboxing Gopar Hilman. Nanti lihat tuh, langsung cek aja ke YouTube Zoya. Zoya, terima kasih ya udah main ke Sekut FM. Sekali lagi kalau ngomong sama dia, satu topik pembicaraan aja itu bisa 1 jam, satu video sendiri. Jadi banyak banget. Dan sekali lagi itulah pentingnya komunikasi ketika lo pengen berhubungan. Karena bener kata Zoya, yang paling penting dicari adalah relasi sih. Ya. Kalau reproduksi, yang kedua apa, rekreasi. Itu mungkin ya Bisa tidak lah, sesusah yang dipelajari. ketiga ya. Yang ketiga ini yang susah adalah relasi. Jadi sekali lagi Zoya, terima kasih udah main Sekut FM. Dan buat teman-teman semua yang sudah nonton ini, terima kasih juga. Sampai jumpa di Sekut FM episode berikutnya. Salam jempol kejepit. Semua
boleh soke Bersakut FM. Ini artinya keberuntungan, meriam jagur. Orang-orang tuh salah kaprah. Oh gitu. Ini jorok, Far. Enggak, ini artinya keberuntungan. Lu coba search meriam jagur. Tuh, otak lu tuh yang ngeres.